Sobat Alun Bening, kanal kali ini saya ingin mengucapkan rasa terima kasih dan eh, rasa terima kasih dan apresiasi atas berbagai macam respon dan tanggapan atas 5 video uji coba sebelumnya. Bening Institute adalah bisnis kepanjangan dari Business Network Engineering atau perekayasaan jaringan bisnis. Bisnis dalam arti bukan hanya transaksi ekonomi, tapi berbagai macam urusan dan persoalan. Bagaimana masyarakat itu jaring menjaring ataupun masyarakat saling memberikan kontribusi untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih seimbang. Hukum ekonomi menurut sebuah buku di dalam Eric Apostle, ini merupakan putra dari Richard Apostle, buku terakhirnya The Economics of Justice. Dia katakan memang terjadi pergulatan atau perdebatan atau tarik menarik antara hukum dan ekonomi, dan bagaimana polisi dibuat oleh para pengambil kebijakan, dalam hal ini eksekutif, legislatif, dan bahkan keputusan hukum sebagai benteng keadilan di yudikatif. Ekonomi itu selalu berada pada isu bagaimana produksi itu tetap berlanjut dengan efektif atau secara efektif dan efisien, sehingga didapatkan barang yang berkualitas tapi dengan harga yang terjangkau atau dapat dinikmati oleh publik, oleh masyarakat, tidak hanya di sebuah negara tapi juga seluruh dunia. Karena hakikat kehidupan masyarakat itu adalah perilakunya terbentuk dari bagaimana cara dia memenuhi kebutuhannya. Nah, bagaimana dengan hukum? Hukum kan bicara tentang keadilan, bicara tentang seakan-akan nggak memperdulikan efektivitas dan efisiensi. Tapi kaitan antara hukum dan ekonomi itu adalah bagaimana kemudian produktivitas di dalam ekonomi dengan efisiensi dan efektivitasnya didistribusikan. Jadi dalam hal ini Eric bilang fungsi hukum adalah untuk mendistribusikan kesejahteraan, how to distribute distribution of wealth, ya, distribution of wealth, mendistribusikan kesejahteraan yang dilahirkan dari ini ekonomi. Kemudian sobat Alun Bening sekalian, dalam channel Anda ini kalau berbicara soal hukum, nanti kita bicara soal sistem hukum, ya, bagaimana sistem itu dikembangkan, bagaimana undang-undang itu merupakan subsistem dari pembangunan sistem hukum nasional, ya. Kemudian kita bicara perilaku ekonomi itu bicara misalnya bisnis judgment rule, good corporate governance dan lain sebagainya. Bagaimana mengelola bisnis, ya, perilaku bisnis, perilaku korporasi, bagaimana dalam mengambil keputusan sehingga para CEO, para direksi dapat memahami dengan mudah dan sederhana tentang aspek hukum dari bisnis tersebut, dengan menyatukan nilai-nilai dan lain sebagainya, dengan melahirkan berbagai macam prinsip-prinsip hukum yang terkenal dan sebenarnya sudah berjalan, dan bagaimana dia mendapatkan fasilitas hukum untuk melindungi dirinya sehingga dia tidak tersangkut berbagai macam persoalan hukum atau perkara yang itu bisa sangat merugikan bagi produksi. Sobat Bening, banyak sekali sahabat, senior, rekan ataupun kawan-kawan kuliah saya di S1, S2 dan S3 yang memberikan masukan, saran-saran. Ada yang lucu-lucu yang membuat saya juga tertawa, walaupun kadang-kadang saya merasa malu. Apakah saya sudah pantas untuk berbicara share ilmu pengetahuan? Tapi saya melihat bahwa ada sudut pandang lain dalam kita melihat hidup, dalam melihat berbagai macam persoalan bangsa, supaya kita bisa lebih baik. Ada yang lucu komentar di beberapa media sosial, apakah di Facebook saya maupun di grup WhatsApp dan lain sebagainya, udah langsung bilang dari Kang Asep Supri, "Lo kok bajunya nggak ganti-ganti?" Saya itu cuma berniat
mensosialisasikan pengetahuan yang saya miliki, tentunya sangat terbatas ya, ataupun tidak begitu detail dan sebagainya. Maka konten kreatornya atau redaksinya lah yang tidak menginginkan satu sesi itu berpanjang-panjang, sehingga diedit bajunya ya itu juga, walaupun dengan teguran itu lucu, tapi saya juga merasa ya ada malunya juga. Untuk itu saya mohon maaf ya. Tapi yang menarik adalah ada salah seorang senior saya yang menurut saya memang menginspirasi pemikiran hukum saya. Misalnya ada mantan tokoh di Kejaksaan Agung yang cukup ini, yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada saya, Alun, orang nggak bisa dihukum karena persepsi atau karena kesimpulan. Orang itu boleh dihukum hanya alat bukti. Tentunya penjelasan itu penguatan pada aspek pidana, karena S1 saya pidana dan pidana korporasi, sehingga senior-senior saya yang di kampus baik di Universitas Diponegoro maupun Undip ternyata memberikan perhatian. Pagi-pagi khusus menelpon, memberi kritik, saran, dan memberikan masukan. Tentu saja dari para guru saya, misalnya para profesor saya yang pernah membimbing saya, baik di Universitas Diponegoro, Universitas Indonesia, di UI, maupun sempat belajar lepas dengan beberapa guru besar yang menarik, misalnya dari Universitas Sumatera Utara, Universitas Hasanuddin, dan lain sebagainya. Itu akan sangat saya dengarkan. Dan saya bersama kru Bening, ada Bang Ridwan Ewaku, Bang Agusto, ada Pak Oscar Zahlul, ada juga Bang Herdi, dan lain sebagainya. Juga nasihat seperti Bang Hariman Siregar, Ari Ahmad, itu juga sangat membantu saya dan menyemangati saya untuk mau berbicara, memberi kontribusi kepada publik. Tapi apabila rekan-rekan memiliki persoalan yang memang sangat detail, sangat personal, yang nggak bisa diungkapkan dalam itu, ya silakan menghubungi saya di website saya www.tsaadvocate.com. Insya Allah kami akan men-serve Anda untuk mendapatkan keadilan. Ya, paling nggak mendekati penyelesaian yang berkeadilan, supaya kita bisa menyelesaikan berbagai macam masalah dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.